Selanjutnya kita lihat satu persatu terkait pemeriksaan kesehatan yang dimaksud. Pemeriksaan kesehatan awal ini tujuan utamanya lebih kepada menjadi upaya menyaring sekian banyak tenaga kerja yang akan masuk bekerja di perusahaan. Sehingga output dari pemeriksaan kesehatan awal ini hasilnya adalah apakah tenaga kerja yang terperiksakan tersebut sehat, tidak memiliki penyakit menular, kemudian apakah dia cocok dengan jenis pekerjaan yang dilamar di perusahaan. Karena kalau kondisi kesehatan tidak sesuai dengan job yang didapat di perusahaan, mentok-mentoknya adalah penyakit akibat kerja. Sehingga inilah kemudian alasan kuat mengapa pemeriksaan kesehatan awal ini harus dilaksanakan di seluruh perusahaan di wilayah NKRI. Jangan sampai kemudian ada penyakit menular yang dengan mudah menularkan ke peserta yang lain, ke tenaga kerja yang lain. Sehingga ini merupakan upaya melindungi tenaga kerja yang juga sudah ada di lingkup perusahaan. Nah, kalau pemeriksaan kesehatan berkala atau periodik, ini jatuhnya ada batasan-batasan tertentu. Yang diatur dalam undang-undang terkait pemeriksaan kesehatan ini minimal sekali setahun. Jadi kalau perusahaan sanggup 2 kali setahun itu boleh. Jadi bahasa undang-undang ketenagakerjaan demikian, minimal sekali setahun. Melanggar kalau sudah setahun atau 2 tahun tapi belum pernah dilakukan pemeriksaan kesehatan berkala dalam hal ini. Kenapa ini dilakukan? Ini untuk memantau dan memonitoring apakah kemudian seluruh tenaga kerja di perusahaan dalam kondisi yang sehat. Sehingga kemudian kalau nantinya ditemukan, oh ternyata di perusahaan ini misalnya ada 1 atau 2 orang yang terkena penyakit akibat kerja, maka proses yang harus dilakukan adalah memberikan penanganan terhadap tenaga kerja dinyatakan PHK. Kemudian adalah upaya pengendalian lingkungan kerja. Sehingga dari lingkungan kerja tenaga kerja dinyatakan PHK tersebut, ini wajib dilakukan monitoring dan evaluasi. Sehingga pelaksanaan pengendalian lingkungan kerja di perusahaan tersebut diharapkan agar kemudian bisa melindungi seluruh tenaga kerja dari PHK yang sama bisa jadi, atau bisa jadi PHK dari jenis yang berbeda. Sehingga kuncinya lebih mengarah ke upaya preventif agar 2 orang yang dinyatakan positif terkena penyakit akibat kerja, yang lainnya terselamatkan dalam hal ini. Nah, kalau berbicara pemeriksaan kesehatan khusus, ini memang sifatnya khusus karena ditujukan ke